masuk ke dalam materi rasio likuiditas. Pada materi kali ini, saya akan menjelaskan definisi, manfaat, dan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kesehatan dari suatu bisnis. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Jika perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, berarti perusahaan tersebut memiliki tingkat likuiditas yang baik. Sedangkan jika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya, berarti perusahaan tersebut tidak memiliki tingkat likuiditas yang baik dalam artian secara keuangan kurang sehat. Yang termasuk dalam penilaian rasio likuiditas dalam suatu laporan keuangan perusahaan yaitu current ratio atau rasio lancar, quick ratio, rasio cepat, dan cash ratio, rasio kas. Berikutnya, cash turnover ratio, rasio perputaran kas. Berikutnya, working capital to total asset ratio, yaitu tingkat perputaran modal kerja terhadap aset. Adapun manfaat dari rasio likuiditas ini adalah untuk mengetahui ketersediaan dana yang diperlukan pada saat kebutuhan perusahaan mendesak. Manfaat yang kedua yaitu dengan adanya rasio likuiditas dapat menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau hutang lancarnya. Kita masuk ke dalam rasio likuiditas yang pertama yaitu current ratio atau rasio lancar. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan total aset lancar dalam membayar kewajiban jangka pendek atau hutang lancar. Dalam rasio ini, semakin besar perbandingan antara aset lancar dengan utang lancar, maka artinya semakin tinggi pula kemampuan perusahaan dalam menutupi kewajiban atau membayar hutang lancarnya. Makanya diformulasikan untuk menghitung current ratio ini diambil dari total aset lancar dibagi dengan total hutang lancar dikalikan 100%. Sebagai contoh ilustrasi sebagai berikut, di sini ada neraca perusahaan maju makmur per 30 Juni 2019. Di sisi kiri ada aset lancar, aset tetap, dan total aset. Di sisi kanan ada hutang lancar, hutang jangka panjang, dan modal. Komposisi sisi kiri dan sisi kanan total aset maupun total hutang dan modal sebesar 268.500.000. Dari data tersebut, kita bisa menghitung current ratio dari maju makmur per 30 Juni tahun 2019. Perbandingan dari current ratio adalah total aset lancar dibagi dengan hutang lancar dikalikan 100%. Sementara kita bisa lihat dari data seperti nampak di layar, total aset lancar maju makmur per 30 Juni 2019 adalah 234 juta rupiah. Dibagi dengan hutang lancar yang dimiliki maju makmur adalah sebesar 10 juta. Dikalikan 100%, maka didapat hasil sebesar 2.340%. Ini angkanya cukup tinggi sekali, karena hutang lancar yang dimiliki maju makmur nilainya cukup kecil dibandingin dengan total aset lancar yang dimiliki maju makmur. Sehingga dari perhitungan current ratio tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap satu hutang rupiah jangka pendek yang dimiliki maju makmur dijamin oleh aset lancar yang dimiliki maju makmur sebesar Rp2.340. Jadi secara tingkat likuiditas perusahaan maju makmur ini tergolong cukup baik. Rasio likuiditas yang kedua yaitu berbicara tentang rasio cepat atau quick ratio. Quick ratio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan parameter aset lancar dikurangi dengan persediaan. Mengapa demikian? Karena persediaan akan membutuhkan waktu yang lama untuk dapat diuangkan dibandingkan dengan aset lancar lainnya.
Semakin besar quick ratio, maka semakin baik juga posisi keuangan perusahaan. Hitungan yang ideal adalah 1:1 atau 100%. Yang berarti bahwa jika terjadi likuidasi pada perusahaan, maka dapat dinilai bahwa perusahaan tersebut dapat membayar atau memenuhi kewajibannya. Sehingga untuk menghitung quick ratio bisa diformulasikan dengan cara menghitung total aset lancar dikurangi dengan persediaan barang yang dimiliki dalam periode akuntansi dibagi dengan total hutang lancar dikalikan 100%. Saya ambil contoh ilustrasi juga dari neraca maju makmur per 30 Juni 2019. Di sini bisa dilihat bahwa aset lancar yang dimiliki maju makmur tidak ada persediaan barang atau persediaan barang pada saat 30 Juni sudah tidak tersajikan, sehingga nilai quick ratio sama dengan dari total aset lancar dikurang persediaan, karena persediaan yang ada sama dengan total aset lancar itu sendiri. Jadi untuk dapat menghitung quick ratio adalah jumlah aset lancar sebesar 234 juta dikurangi persediaan yang nggak ada, sehingga nilainya tetap 234 juta rupiah dibagi dengan hutang lancar. Hutang lancarnya 10 juta. Sehingga dikalikan 100%, maka hasilnya sebesar 2.340%. Hasil ini menunjukkan bahwa quick ratio tersebut disimpulkan bahwa setiap 1 rupiah hutang jangka pendek yang dimiliki atau dimiliki perusahaan dapat dijamin oleh setiap 2.340 rupiah aset lancar di luar persediaan barang yang dimiliki perusahaan. Rasio likuiditas yang ketiga yaitu dengan menggunakan perhitungan rasio kas atau cash ratio. Rasio ini digunakan untuk mengukur besarnya uang kas yang tersedia untuk melunasi kewajiban jangka pendek atau hutang lancarnya yang ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau setara kas perusahaan. Tingginya cash ratio dapat menunjukkan adanya uang kas yang berlebih. Namun hal ini bisa diartikan karena ada dua hal. Yang pertama, besarnya keuntungan yang telah diperoleh atau akibat tidak digunakannya kas yang tersedia dalam perusahaan secara efektif untuk berinvestasi. Jadi jangan juga berpersepsi bahwa cash ratio-nya tinggi itu baik, mungkin juga karena uang yang ada dalam perusahaan, kas atau setara kas yang tersedia dalam perusahaan itu bisa saja karena adanya keuntungan besar atau karena tidak digunakan untuk kepentingan yang efektif untuk berinvestasi. Makanya cash ratio ini akan mengukur ketersediaan kas untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya, namun juga jangan salah juga bahwa apabila ada kas berlebih itu juga tidak baik buat perusahaan. Seandainya kas berlebih itu bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih efektif, maka lebih baik akan digunakan untuk berinvestasi sehingga akan mendatangkan keuntungan tambahan bagi perusahaan. Sebagai contoh saya lihat dari neraca maju makmur per 30 Juni 2019, jumlah kas dan setara kas yang dimiliki maju makmur adalah kas yang tersedia 2 juta dan rekening di Bank BCA sebesar 210 juta. Jadi total kas dan setara kas maju makmur per 30 Juni 2019 adalah sebesar 212 juta rupiah dibagi dengan hutang lancar yang dimiliki maju makmur sebesar 10 juta dikalikan 100%, maka cash ratio yang dimiliki maju makmur per 30 Juni adalah sebesar 2.120%. Hal ini berarti bahwa dapat disimpulkan setiap 1 rupiah hutang jangka pendek yang dimiliki oleh maju makmur dijamin oleh 2.120 rupiah uang kas dan setara kas yang dimiliki perusahaan. Jadi kalau dari hitungan
mungkin nilainya cukup aman karena nilainya setiap Rp1 utang yang dimiliki, utang jangka pendek dimiliki itu dijamin oleh Rp2.120 uang kas dan setara kas yang dimiliki perusahaan. Rasio likuiditas yang lainnya yaitu tentang cash turnover ratio atau rasio perputaran kas. Rasio perputaran kas ini menampilkan perbandingan nilai penjualan bersih terhadap modal kerja bersih. Modal kerja bersih berupa semua komponen aktiva lancar atau aset lancar dikurangi total utang lancar. Rasio ini juga untuk mengetahui seberapa besar penjualan untuk modal kerja yang dimiliki perusahaan. Jadi, rasio perputaran kas bisa dihitung dengan cara menghitung jumlah penjualan bersih dibagi dengan rata-rata kas dikalikan 100%. Saya ambil contoh lagi dari neraca maju makmur per 30 Juni 2019. Ini bisa kita lihat bahwa total penjualan bersih bulan Juni sebesar 95 juta dari data yang disajikan maju makmur. Sementara rata-rata kas yang dimiliki oleh maju makmur yaitu kas dan setara kas sebesar 2 juta ditambah 210 juta sebesar 212 juta dibagi 2 sehingga hasilnya adalah 106 juta rupiah. Sehingga cash turnover atau rasio perputaran kas maju makmur per 30 Juni 2019 adalah sebesar penjualan 95 juta dibagi dengan rata-rata kas yaitu 106 juta rupiah dikalikan 100%, maka hasilnya sebesar 89,62%. Ini dapat disimpulkan bahwa setiap Rp1 kas yang dimiliki oleh perusahaan dapat menghasilkan Rp0,89 penjualan bersih pada periode bulan Juni 2019. Rasio likuiditas yang lainnya yaitu rasio working capital to total asset ratio. Rasio ini dipakai atau digunakan untuk menilai likuiditas dengan menghitung total aset dan posisi modal kerja. Sehingga untuk menghitung working capital to total asset ratio, kita bisa menghitungnya dengan cara menghitung dari total aset lancar dikurangi dengan total hutang lancar dibagi dengan total aset dikalikan 100% seperti nampak di layar untuk formulasinya. Saya ambil contoh lagi perhitungannya dengan mengambil data neraca maju makmur per 30 Juni 2019. Di sini nampak bahwa total aset lancar perusahaan maju makmur sebesar 234 juta. Total hutang lancar maju makmur sebesar 10 juta. Jadi untuk menghitung working capital to total asset ratio ini adalah menghitung dari selisih dari total aset lancar dikurangi hutang lancar dibagi dengan total aset. Jadi maka angka yang dapat dihitung total aset lancar sebesar 234 juta dikurangi dengan hutang lancar maju makmur 10 juta, maka didapat hasil 224 juta rupiah dibagi dengan total aset sebesar 268 juta 500 ribu rupiah dikali 100%, maka didapat hasil sebesar 83,42%. Dari perhitungan working capital to total asset ratio ini dapat disimpulkan bahwa setiap Rp1 aset yang dimiliki perusahaan maju makmur terdapat di dalamnya Rp0,83 modal kerja yang ditanamkan dalam periode tersebut. Dari pemaparan tentang rasio likuiditas ini, mudah-mudahan dapat membantu rekan-rekan semua dalam memaknai laporan keuangan perusahaan dengan menilai likuiditas perusahaan sehingga kita bisa tahu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya serta tahu jumlah ketersediaan dana yang ada dalam perusahaan sehingga dapat mengukur kesehatan perusahaan. Mudah-mudahan dengan tersampaikannya materi ini dapat
membuka dan membantu cara mengelola keuangannya dengan baik.